Coba kita lihat di Kabupaten Bandung. Bagaimana kondisi di wilayah yang memiliki penduduk terbanyak di wilayah Bandung Raya ini? Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, memang kita telah menerbitkan instruksi Bupati Bandung nomor 4 tahun 2018 tentang gerakan Sabilungan pengurangan penggunaan plastik. Menurut Bupati Bandung Dadang Supriyatna, total sampah per hari di Kabupaten Bandung mencapai 1.300 ton yang harus dikelola pemerintah Kabupaten Bandung. Ada 1.300 ton per hari sampah yang ada di Kabupaten Bandung. Yang sudah dilakukan kurang lebih 62% sudah dilakukan penanganannya, sehingga sekarang penyebaran bisa mencapai 70%. Insya Allah dengan nanti hadirnya dari program Pak Gubernur ada TPA Legok Nangka yang ini akan lebih mensterilkan dan untuk melestarikan lingkungan di masing-masing daerah. Kabarnya, wilayah ini belum bisa menahan lajunya timbulan sampah plastik yang dihasilkan setiap hari. Dari data Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Bandung saja, tercatat rata-rata sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Bandung mencapai 0,4 kg setiap orangnya. Sementara jumlah penduduk di wilayah ini berada di kisaran angka 3,7 juta. Itu artinya total volume sampah mencapai kisaran 1.440 ton per hari. Angka yang fantastis, bukan? Nah, ini pada saat ini tentu kalau kita lihat di lapangan ada yang masih konsisten ya secara penuh. Mereka tidak memberikan kantong plastik, tapi ada juga yang memberikan kembali kantong plastik tetapi tetap menawarkan kantong ramah lingkungan. Nah, ini memang kalau saya serap, bahkan pernah dari manajemen toko modern itu kita berdiskusi, kan mereka sudah kita ikat dengan MOU terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Ada keluhan karena memang perilaku konsumen ketika belanja barangnya banyak, mereka tidak diberikan kantong plastik, itu accident, jadi tidak mau belanjanya nggak jadi. Begitu pindah ke toko yang lain ternyata dilayani. Nah, itu juga memang menjadi persoalan yang harus kita pecahkan. Ya tentu salah satu upaya adalah memperkuat kembali kampanye edukasi, yang mungkin juga nanti bantuan dari teman-teman media. Karena kan kalau sudah persoalan pengurangan itu kan persoalan perilaku. Ini kan ada dua sisi juga, dari konsumen, dari penyedia jasa layanannya juga. Belum lagi kalau kita masuk ke pasar-pasar ya, pasar modern, pasar tradisional, memang membutuhkan kerja keras dari semua pihak nih untuk mengambil peran. Dan saya kira ini kan memang harus individual basic. Ya mudah-mudahan ini akan terus kita lakukan upaya-upaya edukasi, penguatan kampanye, sehingga memang semua mengambil peran untuk bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu setelah ada peraturan bupati yang mengatur, kenapa okupansi sampah masih tinggi? Kabarnya keluhan yang masuk ke meja pemerintah terdapat istilah tak ada kantong plastik tak jadi belanja. Ini cukup untuk membuat para pengusaha dan pemerintah dilema. Tapi kita simak pendapat dari warga yang ada di Kabupaten Bandung. Kantong plastik itu banyak gunanya. Soalnya kalau di sini kan buat yang belanja owner deal ya harus pakai kantong plastik. Kalau nggak ada plastik ya gimana? Sangat berguna lah kantong plastik. Saat ini memang saya membutuhkan kantong plastik dan memang betul-betul diperlukan karena Microsoft juga perlu kantong plastik. Jadi jualan harus pakai kantong plastik. Jualan ya? Sampai saat ini pakai kantong plastik. Kalau menurut saya untuk sampahnya yang mungkin dari pemerintah ada solusi ya. Memang untuk saat ini untuk sampah plastik lumayan meresahkan, baik di jalan-jalan atau di pasar-pasar itu kita sering lihat tempat sampah itu untuk sampah-sampah plastik. Kayaknya pemerintah perlu ada solusi untuk memanfaatkan sampah plastik tersebut. Perbub yang telah dibuat bisa dikatakan tumpul. Belum ada solusi jelas dari pemerintah untuk benar-benar mengatasi masalah ini. Ingat, merubah pola pikir dan kebiasaan baru di masyarakat bukan perkara mudah. Pemerintah diminta mencari solusi lain yang lebih efektif. Apakah perlu
Kota dan Kabupaten Bandung mencari solusi bersama-sama? Terlihat sederhana, tapi sampah plastik sangat berpengaruh terhadap pencemaran ekosistem kehidupan makhluk. Bisnis kantong plastik memang menjanjikan, tapi dampaknya bisa merusak lingkungan. Tunggu sebentar, kita melihat sektor pengendalian sampah plastik di Kota Cimahi. Kota kecil, tapi pendapatan kota ini sangatlah besar. Ya alhamdulillah kalau di Kota Cimahi memang masalah sampah adalah menjadi dilematis atau tantangan bagi Kota Cimahi. Karena apa? Cimahi ini penduduknya padat ya. Tapi kotanya kecil sehingga sampah ini menjadikan problem bagi masyarakat Kota Cimahi. Yang mana pengolahan sampah ini untuk mengurangi memang kita berupaya bagaimana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, edukasi-edukasi kepada masyarakat, baik melalui itu RT RW, lembaga swadaya masyarakat, kemudian juga sekolah dan perusahaan. Ini bagaimana caranya kita mengedukasi daripada pengurangan daripada sampah tersebut. Kalau selama ini sampah kan kita ambil, kemudian kita angkut, baru kita buang. Ya, nah ini sampah ini termasuk plastik-plastik dibuang. Nah, bagaimana caranya kita mengedukasi kepada masyarakat untuk mengurangi sampah plastik khususnya, yaitu dengan memilah di tempatnya, ya, dipilah di rumah tangganya sehingga plastik-plastik itu bisa dipisahkan terlebih dahulu sehingga tidak dicampur dengan sampah-sampah yang lain. Nah, ini memang kita adanya pengedukasian kepada masyarakat. Perlunya kita sosialisasi secara terus-menerus oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui sekolahan, lembaga masyarakat, kemudian bagaimana pelarangan-pelarangan penggunaan tas plastik, contohnya di pasar-pasar modern dan sebagainya, supaya sekarang sudah diganti dengan tas-tas yang bukan kantong kresek, tetapi tas-tas dari kain yang bisa digunakan selanjutnya, bukan sekali pakai buang. Nah itu kita sudah upayakan bagaimana terhadap pasar-pasar modern menggunakan itu. Kemudian juga pemilahan sampah ini dilaksanakan mulai dari tingkat rumah tangga. Ya, nanti setelah rumah tangga dari mulai sampah organik, non-organik dan plastik dan sebagainya sudah dipilah, sehingga petugas-petugas daripada pengambil sampah ini sudah memilah di sana, sehingga nanti pada saat mana sampah yang dibuang, mana saat sampah yang akan dikelola atau diolah kan gitu ya. Nah, ini salah satunya pemilahan itu sudah berjalan di Kota Cimahi, khususnya di Kota Cimahi di RW 31 Kelurahan Melong. Kita punya tempat pemilahan sampah di sana. Ya, nanti sampahnya juga diolah, dipisah itu menjadi pupuk, menjadi kompos, kemudian menjadi biodigester, kemudian sampah-sampah plastik bisa diambil melalui tim-tim juga untuk digunakan plastik diolah kembali, ya diolah kembali. Juga kita memiliki bank sampah. Jadi beberapa bank sampah ini adalah mengolah sampah-sampah yang menjadi pupuk, juga mana yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan, untuk sebagai bisa dibuat tas dan sebagainya. Itu kantong plastik itu ada edukasi di sini dan sudah dilaksanakan di Kota Cimahi. Dan perlu diketahui bahwa sampah yang ada di Kota Cimahi ini, Mbak, jadi bisa didaur ulang, kemudian diolah kembali, ya, kemudian menjadi kompos dan sebagainya. Nah, yang menjadi tantangan Cimahi itu tadi, satu hari itu 273 ton harus dibuang sampah. Itu yang menjadi dilematis, menjadi tantangan bagi kita, khususnya pemerintah Kota Cimahi, bagaimana kita menyelesaikan sampah-sampah yang ada di Kota Cimahi. Alhamdulillah di Kota Cimahi sudah memiliki 250 bank sampah, Mbak. Jadi di mana-mana tempat sampah itu akan diambil, dibuang, ada masyarakat sudah memilah dan langsung diantar ke bank sampah ini. Karena di situ ada nilai ekonominya. Ada nilai ekonominya sehingga bagi masyarakat yang membuang baik sampah plastik, kardus dan sebagainya dicatat di kilo dan nanti ada nilai ekonominya.
Nah itu salah satunya adalah upaya daripada pemerintah Kota Cimahi.